Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Khairul Azhar, program studi administrasi semester 1, ingin menyampaikan pengertian dari asas-asas manajemen dari MK, asas-asas manajemen yang dibimbing oleh dosen Bu Riau Sujarwani. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu asas-asas manajemen. Arti manajemen dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan, menangani, atau mengelola. Sedangkan dari bahasa Malaysia adalah mengurus. Manajemen atau manajemen ada 3 arti, yaitu 1. Pengelolaan, pengendalian, dan penanganan atau managing. 2. Perlakuan secara terampil atau skillful treatment. 3. Gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dus, manajemen sebagai ilmu dan seni. Perkembangan generasi manajemen ada 5, yaitu 1. Generasi 1 atau jungle management. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri. Pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama orang yang saling bekerja sama. Dalam bahasa Inggrisnya, prinsip doing things by ourselves. 2. Generasi 2 atau manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. 3. Generasi 3 atau manajemen by targeting. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. 4. Generasi 4 atau value creative management. 5. Generasi 5. Tokoh Charles M. Safek, bukunya Fifth Generation Management Integrating Enterprises Talk Human Networking tahun 1990, mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu atau pelanggan maupun anggota organisasi. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Fungsi-fungsi organik. Fungsi-fungsi organik adalah mutlak dijalankan manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. 2. Fungsi-fungsi pelengkap. Fungsi-fungsi pelengkap adalah tidak mutlak. Sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik. Baiklah, lanjut ke unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Man atau manusia. Sangat menentukan manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Money atau uang. Uang sangat penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu usaha. 3. Machines atau alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja. 4. Metode atau metode cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. 5. Material atau bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. 6. Market pasar.
Fungsi pasar sangat penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Teori manajemen ada 3, yaitu 1. Scientific Management atau teori insentif tahun 1903. 2. Teori hubungan manusia atau Human Relation tahun 1930. 3. Behavior Kinsey atau teori perilaku tahun 1950. Lanjut ke perencanaan atau planning. Arti perencanaan adalah bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenal perencanaan, antara lain adalah menurut W.H. Hyman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. 2. Menurut Louis E. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan ada 7, yaitu 1. Interpretasi. 2. Forecasting. 3. Koordinasi. 4. Ekonomis. 5. Pedoman. 6. Kepastian. 7. Preventive control. Prinsip atau asas perencanaan ada 8, yaitu 1. Contributor. 2. Primary activity. 3. Pervasivitas. 4. Alternatif. 5. Efisiensi. 6. Limiting factor. 7. Fleksibilitas. 8. Strategi. Perencanaan yang baik ada 3, yaitu 1. Mengetahui atau sifat, ciri, dan prinsip rencana yang baik. 2. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian. 3. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Fungsi-fungsi organisasi ada 4. 1. Mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. 2. Mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. 3. Mencegah kesimpangsiuran kerja. 4. Menentukan pedoman-pedoman kerja. Prinsip-prinsip organisasi ada 12, yaitu 1. Menetapkan tujuan atau the objective. 2. Kesatuan arah atau unity of direction. 3. Kesatuan perintah atau unity of command. 4. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab ada 3 jenis, yaitu 1. Perlimpahan wewenang ke bawah. 2. Perlimpahan wewenang horizontal. 3. Perlimpahan wewenang ke atas. Lanjut, yang kelima, pembagian tugas. 6. Struktur organisasi harus disusun sederhana mungkin. 7. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. 8. Adanya jaminan jabatan. 9. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. 10. Penempatan orang yang sesuai keahlian. 11. Batas kemampuan pengawasan. 12. Koordinasi. Bentuk organisasi ada 3, yaitu 1. Lini atau garis. 2. Organisasi staf. 3. Organisasi lini atau garis dan staf. Lanjut ke perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Mengapa harus dibedakan? 1. Gunanya untuk menghindari kekeliruan dalam mengkonstruksi pemikiran. 2. Pencampuran antara
karakter publik dan bisnis semakin sering terlihat dalam organisasi modern saat ini. Pengertian organisasi publik dan bisnis. Organisasi publik berasal dari bahasa Latin public, berarti of people atau berkenan dengan masyarakat. Jadi sasarannya ditunjukkan kepada masyarakat. Sedangkan organisasi bisnis berasal dari kata privat, berarti set apart atau yang terpisah, yang berarti sasarannya ditunjukkan kepada hal-hal yang terpisah dari masyarakat secara umum. Perbedaan organisasi bisnis dan organisasi publik. Organisasi publik. 1. Kebijakan mengelola didasari keinginan untuk dipilih kembali. 2. Memperoleh uang untuk membayar pajak. 3. Bersifat demokratis dan terbuka. Organisasi bisnis. 1. Didasari motif mendapatkan laba. 2. Mendapat sebagian uang dari pelanggan. 3. Berpedoman dari hukum pasar. Cara menyusun rencana untuk meraih kesuksesan tujuan hidup seseorang biasanya adalah ingin menjadi orang sukses, dan arti kata sukses itu sangat luas. Salah satu cara efektif untuk menjawab dari pertanyaan kapan adalah dengan cara SMART goal setting. SMART itu adalah singkatan dari S, spesifik, artinya tujuan hidup harus lebih konkret dan spesifik. M, measurable, atau tujuan harus terukur. A, actionable, artinya tujuannya harus bisa kita lakukan agar lebih realistis karena sesuai kemampuan. R, relevan, atau tujuan jangka panjang. T, time bound, atau harus memiliki tempat tenggat waktu. Pencapaian besar itu biasanya terdiri dari pencapaian-pencapaian kecil yang sudah dilakukan. Dengan adanya cara SMART ini, ternyata tujuan kita sudah jelas dan lebih mudah mengatur strategi. Cara untuk mencapai tujuan personal adalah membuat tujuan kecil yang relevan untuk mencapai tujuan besar. Dengan cara ini, kita bisa melihat apakah kegiatan yang kita lakukan sudah mendukung tujuan hidup kita atau tidak, dan bisa menjadi patokan untuk melihat proses yang sudah kita lakukan. Penggerakan. Menurut George R. Terry, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana-rencana pola organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa terminologi penggerakan dalam bahasa asing. 1. Actuating, atau secara umum. 2. Directing, atau memberikan petunjuk atau pengarahan. 3. Commanding, atau memberikan perintah atau komando atau paksaan. 4. Motivating, atau instruksi atau alasan atau bimbingan, koreksi, dan nasihat. Staffing, menempatkan pada jabatan atau fungsi yang sesuai. Leading, atau contoh atau teladan yang baik.
Teori kebutuhan. Menurut Abraham Maslow ada 5, yaitu 1. Fisiologis 85%, makan, minum, bernafas, seksual, dan perlindungan fisik. 2. Rasa aman 70%, perlindungan. 3. Merasa memiliki 50% untuk diterima oleh kelompok. 4. Harga diri 40%, dihormati atau dihargai. 5. Mengaktualisasikan diri 10%, berpendapat. Menurut David MC Cleland ada 3, yaitu 1. Kebutuhan untuk berprestasi. 2. Kebutuhan untuk berafiliasi. 3. Kebutuhan untuk berkuasa. Teori R. 1. Existence needs. Makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan. 2. Relatedness need. Kebutuhan interpersonal. 3. Growth need. Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Ada 2 pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi mengenai sifat manusia. Teori X dibagi 3, yaitu 1. Umumnya manusia tidak senang bekerja. 2. Umumnya manusia tidak diawasi dengan ketat. 3. Umumnya manusia tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, dan susah diarahkan. Teori Y dibagi menjadi 4, yaitu 1. Bekerja adalah kadiat manusia. 2. Manusia akan menggerakkan dirinya sendiri. 3. Lower atau higher needs. 4. Akan mengawasi dirinya sendiri dan akan berprestasi jika diberi motivasi yang baik. Teknik penggerakan dibagi menjadi 10, yaitu 1. Menjelaskan tujuan. 2. Pastikan orang memahami, menyadari, dan menerima tujuan tersebut. 3. Jelaskan filsafat yang dianut organisasi. 4. Jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh pimpinan organisasi. 5. Usahakan orang mengerti struktur organisasi. 6. Jelaskan peranan yang diharapkan pimpinan organisasi. 7. Tekanan pentingnya kerjasama. 8. Perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. 9. Beri penghargaan atau pujian pada pegawai yang bagus dan bimbingan kepada orang yang kurang. 10. Yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik maka tujuan akan tercapai. Kombinasi mengenal dan leadership dalam kepemimpinan organisasi. 1. Mengenal atau mengendalikan untuk mendapatkan titik temu terbaik di antara faktor yang menentukan suatu keberhasilan. 2. Leadership memberikan tuntutan, contoh, bimbingan, dorongan sehingga orang yang senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan. 3. Faktor penentu keberhasilan, kualitas, waktu, uang, dan manusia.
4. Mengenal untuk mendapatkan kualitas produk tinggi. 5. Leadership menggerakkan melalui penjelasan secara terbatas, bimbingan dan pelatihan, dan konsultasi dan diskusi. Contoh seperti rapat, kehadiran, media konsultasi, wujud aspirasi. Sasaran pengawasan dibagi menjadi 7, yaitu 1. Pelaksanaan tugas sesuai rencana. 2. Struktur secara hierarki organisasi sesuai rencana. 3. Seseorang ditempatkan sesuai bakat. 4. Penggunaan alat sehemat mungkin. 5. Sistem dan prosedur sesuai rencana. 6. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara objektif. 7. Tidak ada penyimpangan. Sifat pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menemukan fakta. 2. Mencegah. 3. Masa sekarang. Teknik pengawasan. 1. Pengawasan langsung atau inspeksi langsung. 2. Pengawasan tidak langsung atau tertulis dan lisan. Metode pengawasan. 1. Observasi langsung. 2. Statistik. 3. Laporan. Fungsi pengawasan. 1. Mencegah penyimpangan. 2. Memperbaiki kesalahan. 3. Menindak penyalahgunaan. 4. Mempertebal rasa tanggung jawab. 5. Mendidik pegawai. Proses pengawasan. 1. Menetapkan dasar. 2. Meneliti, memeriksa, dan menilai. 3. Membandingkan hasil dan dasar. 4. Memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.